Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan aku Eves Tarot. Hari ini aku akan membacakan bagi kalian yang berzodiak Aries. Ya, ambil positifnya untuk afirmasi bagi kalian ke depannya. Yang negatifnya monggo silakan kalian jadi perbaikan untuk ke depannya, atau kalian buang juga boleh untuk kalian para Aries di bulan Mei. Seperti biasa, aku akan membacakan bagian percintaan, keuangan, pekerjaan, kesehatan, dan pesan semesta untuk kalian ya. Mari kita lihat untuk Aries, percintaan Aries ya. Aries di bulan Mei. Oke, mari kita lihat. Oke. Aku lihat di sini untuk kalian para Aries ada momen dimana kalian itu suka capek gitu loh ngikuti alur dari pasangan kalian. Kalian suka merasa bahwa pasangan kalian itu kurang komitmen dalam perkataannya, dalam bertutur kata. Misal hari ini misalnya ya dia ingin ke Dufan, nggak taunya nggak jadi. Nah ini yang terkadang kamu tuh capek sama sifat mereka yang suka semena-mena sama kalian itu padahal sudah susah payah gitu loh mengikuti egonya dia, kemauannya dia, sampai kalian pun juga kelihatannya kehilangan jati diri di sini. Kalau yang saya lihat seperti itu, karena jatuh-jatuhnya dalam percintaan ini kalian hanya mengikuti dia gitu loh, istilahnya kamu pun tidak memiliki ruang untuk kamu bisa berbagi apa yang kamu inginkan, apa yang gak ingin kamu bicarakan tuh tidak bisa untuk terluapkan gitu loh. Kalau yang saya lihat seperti itu, terlalu terbatas bagi kamu untuk bisa memberikan apa yang kamu ingin bicarakan kepada mereka. Jatuhnya kamu hanya memendam, kamu hanya memikirkan tanpa bisa mengekspresikan, hanya bisa untuk planning tapi ternyata bubar, planning ternyata nggak jadi. Pengennya misalnya dia tidak mengutarakan apa yang dia inginkan, ketika kamu menebak apa yang dia mau ternyata berbeda dengan apa yang difikirkan, nanti dia ngambek ya. Kebanyakan kalian itu bermain dengan moodnya mereka, keinginannya mereka, sehingga ya kalian di sini ada fase dimana lelah sama mereka. Ada momen dimana kalian pun juga agak berjarak dulu nih dari pasangan kalian Aries. Kalau yang saya lihat seperti itu ya. Kalian di sini mulai kelihatannya bijak gitu loh. Kalian udah gak mau lagi mengikuti arus dari pasangan kalian. Kalian lebih bijak untuk lebih memilih waktu kalian untuk sendiri dulu. Kalau misalnya pasangan kalian ngajakin kalian jalan, kalian lebih dominan untuk menolak. Misalnya kalian bilang misalnya kalian capek atau kalian ingin waktu sendiri. Kalau yang saya lihat seperti itu, karena kelihatannya kalian sudah paham gitu loh, aku kayaknya cuma dimanfaatin doang, keberadaanku kelihatannya cuma dia mainin doang. Nah kamu memberikan ruang dan waktu bagi mereka itu bisa berpikir sendiri gitu loh dengan perilaku mereka ke kamu. Kamu memberikan ruang, kamu memberikan waktu bagi mereka supaya bisa gitu loh mikir bagaimana sejauh ini perilaku mereka terhadap kamu ya. The Hermit ya, intuisi kamu ingin ngediemin dia, intuisi kamu ingin menjauhi dia. Memang ini pun juga dorongan sama Maha Kuasa ya. Kalau yang aku lihat seperti itu, intuisi yang keluar ini, suara hati yang keluar ini bukan karena ego kamu, bukan, tapi memang dari Sang Maha Pencipta mengeluarkan suara untuk seperti itu supaya kamu pun juga bisa memaknai diri kamu sendiri juga, mengapresiasi diri kamu sendiri juga, bahwa kamu pun juga butuh waktu untuk sendiri, kamu pun juga butuh waktu untuk mengapresiasikan diri kamu sendiri. Kamu butuh jalan-jalan sendiri, mengerti diri kamu sendiri, apa yang ingin diperbaiki dari kamu, karena kamu bukan hanya sang pengguna tubuh, tapi kamu pun juga harus merawat tubuh kamu dengan sebaik mungkin. Kamu tidak mungkin untuk membiarkan tubuh kamu selalu terluka dan tersakiti ya. Knight of Wands, pola pikir kamu ke depannya kalau yang saya lihat mulai bisa lebih tenang gitu loh, nggak tergesa-gesa.
Ya kalau yang saya lihat ke pasangan kalian, kalaupun misalnya hari ini dia nggak ada kabar atau dia mainin kamu, ya sudah gitu loh, kamu hanya tinggal melepas dan kamu tinggal ikhlas. Mau gimana ke depannya ya sudah, saya terima, saya nggak mau nuntut lagi, saya nggak mau memohon-mohon lagi atau meminta-minta lagi. Di sini saya sudah memiliki kesadaran yang tinggi bahwa saya adalah saya bukan pikiran dan saya bukan perasaan. Kalau yang saya seperti itu ya, Knight of Swords. Nah di sisi inilah kalau yang saya lihat adanya keanehan. Pacar kamu, pasangan kamu melihat kamu sebagai seseorang yang aneh kelihatannya. Kalau yang saya seperti itu, kenapa? Karena mereka merasa bahwa kamu bukan diri kamu sendiri yang sebelumnya suka untuk ngejar-ngejar dia, seseorang yang suka untuk obses ke dia. Ini kamu sudah berubah total kalau yang saya seperti itu, dan ini menimbulkan suatu pertanyaan bagi dia bahwa kamu tuh sebenarnya masih sayang nggak sih, kok tiba-tiba kamu bisa berubah drastis gitu loh. Kalau yang saya seperti itu, dia jadi bertanya-tanya, energinya dia malah ketarik ke kamu, dia malah nyamperin kamu di rumah kamu. Kalau yang saya seperti itu, bertanya kepada teman-teman sekitar, apakah kamu memiliki suatu hubungan bersama dengan yang lain. Ya kalau yang aku lihat seperti itu, karena kamu yang dulu dan yang sekarang beda. Kamu yang dulu tukang ngejar-ngejarin orang, sekarang kamu udah lebih rileks, kamu udah lebih memiliki kesadaran yang terbuka bahwa nggak mau lagi mencapekkan diri gitu ya, Aries. Sekarang kita lihat ke keuangan para Aries. Keuangan Ace of Swords. Di sini kalau yang saya lihat ada momen dimana kalian memikirkan ketika uang kalian keluar. Kalian sangat-sangat merasa rugi gitu loh. Uang gaji yang kalian dapat tiba-tiba harus dikeluarkan lagi untuk cicilan, untuk beban. Ini membuat kalian tuh sangat terbebani dengan pikiran tersebut. Kalau yang saya lihat seperti itu, ingin mencoba cari cara, peluang dari berbagai lubang untuk bisa mendapatkan uang yang banyak. Ini hadir di dalam pikiran kamu ya, mulai memiliki keinginan untuk masa ke depannya gitu loh. Misal kayaknya aku nggak bisa untuk begini-gini terus, aku harus memiliki gebrakan, aku harus memiliki usaha yang bisa memiliki pendapatan yang lain lah. Jadi kamu pun juga nggak merasa tercekik gitu loh dengan keuangan yang saat ini kalian hadapi, karena kelihatannya akan ada beberapa pengeluaran yang harus merogoh tabungan kalian. Kalau yang saya lihat seperti itu, dan keluar juga di sini kartu Strength yang dimana kalian selalu overthinking jadinya. Kalau yang saya lihat, apakah besok aku masih bisa makan, apakah kedepannya saya masih memiliki ongkos, kedepannya saya masih bisa untuk bertahan atau enggak. Intinya gini, abaikan saja realita. Semakin kamu memikirkan hutang tersebut intensitasnya akan semakin besar gitu loh. Perhatian kamu ke hutang semakin besar, hutang itu pun juga semakin membebani kamu, dan tanpa kamu sadari kamu akan berhutang kemana-mana jadinya, karena atensi kamu itu hanya ke hutang gitu loh. Coba belajar untuk selalu bersyukur. Ketika kamu selalu mensyukuri apa yang kamu punya saat ini, kamu akan memiliki ide di dalam kekosongan gitu loh. Oh kayaknya aku punya ide, aku bisa nyanyi, aku bisa menulis, aku bisa menggambar, ini bisa aku apresiasikan. Misalnya kalian bisa untuk menjadi konten kreator, atau kalian bisa untuk membuat acara di suatu pinggir jalan kayak pengamen yang tapi lebih modern gitu loh. Nanti ide-ide ini akan keluar. Jadi kalian itu tidak paten hanya di dalam pekerjaan itu aja kalau yang saya lihat. Jadi di dalam keterbatasan kamu memiliki banyak ide dan inspirasi untuk bisa jauh lebih berkembang ya. Judgment kamu mulai kelihatannya mau mencoba untuk mencari solusi ke teman-teman kamu, bagaimana cara memiliki income yang baik, mulai bekerja sama. Kalau misalnya ada apa-apa butuh bantuan, coba calling aku aja gitu loh. Bahkan kelihatannya untuk bisa mendapatkan keuangan yang baik, kalian kelihatannya akan kayak menawarkan diri untuk sebuah jasa, misal jasa penitipan anak mau kalian coba. Kalau yang aku lihat seperti itu, untuk trialnya kalian bisa ya kayak coba-coba gratis lah. Kalau yang saya lihat seperti itu ya. Oke, ya terkonfirmasi dengan adanya 8 Pentacles ya. Kalau yang saya lihat sebenarnya keuangan ini, hutang ini yang menjadi titik fokus kamu
semakin kamu fokus ke dalam hutang tersebut, semakin kamu kehilangan inspirasi untuk bisa menjalankan mana yang akan lebih dahulu saya jalankan. Intinya syukuri dulu apa yang kamu punya saat ini. Semakin kamu bersyukur, semakin kamu memiliki pemikiran yang terbuka. Kamu bisa melakukan apa saja dan itu bisa menjadi peluang untuk kamu ke depannya, ya. Sekarang kita ke pekerjaan para Aries di bulan Mei. Pekerjaan Aries di bulan Mei. King of Swords, ya, kalau yang saya lihat ada juga nih sedikit terbebani di dalam pikiran kalian. Kalau yang saya lihat seperti itu, ada beberapa omongan yang masuk ya ke dalam pikiran kalian tentang pekerjaan kalian. Kalau yang saya lihat seperti itu, dan ini kelihatannya kurang menyenangkan. Ada omongan pergosipan yang kelihatannya kurang menyenangkan bagi kamu, dan ini terbawa suasana di ke dalam hati kamu juga dan pikiran kamu juga. Kalau yang saya lihat seperti itu, tapi di sini dengan adanya kartu Five of Swords, kalian berusaha keras. Kalau yang saya lihat, kalian tuh nggak mau di dalam realita ini, kalian terbawa emosi. Jatuhnya kalian itu memendam sendiri emosi kalian, ya. Aku punya solusi untuk kalian. Kalau misalnya memang kalian butuh relaksasi, ya kalian bisa lebih mendengarkan lagu-lagu yang membawa gelombang otak kalian jauh lebih tenang, atau kalian bisa grounding, ya, atau ya kalian bisa berdiri di depan kaca dan kalian bilang ini semua baik-baik saja, ya. Omongan itu akan selalu hadir, ya, tapi dengan penuh kesadaran kamu adalah kamu, gitu loh. Kalau misalnya memang itu benar adalah salah satu sikap kamu yang menyinggung dari teman kerja kamu, ya sudah, perbaiki. Tapi jika itu bukan mengenai kamu, kalian bisa abaikan. Harus bisa lebih dewasa di dalam kehidupan ini. Segala yang datang adalah tamu, dan kamu adalah tanpa keterbatasan. Kamu adalah kamu, ya. Itu yang harus difahami. The High Priestess, tapi kelihatannya kamu tidak akan membalas orang-orang yang membicarakan kamu. Kamu jauh lebih tenang, kamu lebih jauh memikirkan pekerjaan yang sedang kamu jalani saat ini. Kamu lebih fokus pada pekerjaan ini. Kalau yang saya lihat seperti itu, tanpa mengurangi kinerja kamu di dalam pekerjaan tersebut. Kamu royal gitu loh di dalam pekerjaan tersebut. Kalau yang saya lihat seperti itu, dan ini tidak akan mengganggu kamu di dalam realitanya, meskipun di dalam hati ya sempat bergejolak. Kalau yang saya lihat seperti itu, Justice, ya. Kamu mulai bisa mempertimbangkan, kamu mulai menutup mata, kalian menutup kuping atas semua omongan yang hadir ke dalam hidup kalian. Kalian mempertimbangkan mana yang baik untuk kalian masukkan ke dalam diri kalian, mana sampah yang harusnya tidak dimasukkan ke dalam diri kalian. Karena tidak semua omongan itu adalah baik, itu semua bisa sampah. Kita adalah wadah. Sekarang mana yang mau kita berikan ke dalam tubuh kita, seperti itu, ya. Nine of Cups, tapi kalian merasa jauh lebih baik pada diri kalian sendiri ketika kalian berusaha untuk cuek, mengabaikan hal-hal yang datang ke dalam hidup kalian, mulai menjauhi orang-orang yang kelihatannya toksik di dalam hidup kalian, mulai yang namanya berproses gitu loh, menjadi seseorang yang bijaksana. Dan kalian pun juga kelihatannya mulai menurunkan intensitas kalian untuk berbicara terhadap orang-orang sekitar gitu loh, termasuk apalagi orang-orang yang toksik yang membawa energi kalian menjadi sebuah energi negatif, ya. Malah pekerjaan kalian kalau yang saya lihat berjalan jauh lebih lancar dengan adanya kartu The Star. Banyak pencapaian akan terjadi di dalam pekerjaan kalian, dan orang-orang yang membicarakan kalian malah akan menjadi mendukung kalian, karena menurut mereka kinerja kalian ternyata lebih bagus. Apa yang kalian berikan pada action pekerjaan kalian itu yang lebih terlihat oleh orang-orang sekitar dan disadari oleh orang-orang sekitar bahwa kamu memberikan dampak yang positif di dalam pekerjaan tersebut. Oke. Sekarang masuk ke kesehatan para Aries di bulan Mei. Kesehatan para Aries di bulan Mei. The Hierophant. Oke. Gini ya. Kalau dalam kesehatan jangan pelit-pelit.
sama diri kamu sendiri. Apresiasikan apa yang ingin kamu berikan. Amal, sumbangan itu tidak melulu soal tentang mengenai orang lain, ya, tapi ketika kamu bisa mengasihkan diri kamu sendiri, kamu bisa memberikan dengan apa yang kamu apresiasikan dalam diri kamu, itu suatu amal bagi diri kamu sendiri. Itu pun juga termasuk ke dalam tabungan semesta gitu loh. Bukan apa yang kamu beri terhadap orang lain tapi dengan keterpaksaan, tapi kalau kamu bisa memberikan ke dalam diri kamu sendiri dengan hati yang tulus, ya, maka semua itu akan dilimpahkan kembali ke kamu, bahkan bertambah-tambah gitu loh, ya. Uang itu bersirkulasi, kamu nggak perlu takut, semua itu sudah ada aturan main. Apa yang kamu keluarkan bola bekel, kamu akan mendapatkan bola basket gitu loh, ya. Sebenarnya dalam segi kesehatan kamu oke. Kenapa aku bilang oke? Dari segi fisik oke, tapi yang perlu kamu benahi adalah harus bisa untuk mengapresiasi diri kamu sendiri, membeli apa yang kamu inginkan dalam batasan normal, minimal makanan yang kamu inginkan, kecil-kecilan, sosis, bakso, beli aja gitu loh. Itu hal yang simple bisa membuat kamu tahu, oh kok aku habis beli ini, kayaknya situasiku ke depannya berkelimpahannya ketika aku bisa memanjakan diri aku sendiri, seperti itu loh. Dan kalau yang aku lihat dari segi pemikiran Aries akan jauh lebih bijak untuk ke depannya, ya. Sekarang kita lihat untuk pesan semesta para Aries di bulan Mei. The Fool. Oke, ketika kamu melangkah, ya, ketika kamu menginginkan suatu keputusan, dan ketika kalian sedang menjalani suatu pembelajaran untuk mengambil keputusan atau apapun itu yang mengenai keputusan perjalanan, perhubungan atau pekerjaan, harus bisa mendengarkan suara dari kanan kiri juga, ya. Itulah bagaimana cara semesta bisa berbicara dengan kamu melewati mulut-mulut orang lain, supaya kamu bisa mempertimbangkan. Misal kalian ingin mencoba pindah pekerjaan gitu loh, ada yang berkata semisalnya, coba deh kamu pikirin kalau misalnya kamu pindah lagi, kamu di sana jadi junior lagi gitu loh. Tapi fase itu pasti akan ada gitu loh, fase buruk, fase baik pasti akan selalu kita hadapi, karena kita itu hidup dalam dualitas. Intinya setiap melangkah, ya, harus bisa tektokan juga dengan Sang Maha Pencipta, supaya setidaknya ketika kalian tidak mempercayai orang-orang sekitar, intuisi kalian tuh juga main, kalian bisa ditunjukkan gitu loh jalan yang kemana harus kalian pilih. Meskipun terkadang kata hati itu bisa menyesatkan, tapi tidak ada salahnya kalau kalian bisa berdiri dengan Sang Maha Pencipta untuk menentukan pilihan ke depannya, supaya kalian itu tidak jatuh ke jurang hanya mengikuti apa kata hati dari ego kalian, ya. Ego kalian itu pun juga bisa menyesatkan kalian. Intinya memintalah kepada suatu Sang Maha Pencipta yang lebih tahu arah kita ke depannya, supaya kita pun juga mantap. Kalaupun kalian salah, ya, setidaknya kalian sudah berusaha untuk meminta tolong gitu loh kepada Sang Maha Pencipta, seperti itu, ya. King of Cups harus bisa untuk mensyukuri apa yang kalian punya, menyayangi, mencintai orang-orang di sekitar kalian. Jangan selalu egois ya terhadap diri kalian sendiri, karena kita itu manusia yang selalu keterhubungan gitu loh. Ada momen dimana kita bisa saling membutuhkan, kamu butuh dia gitu loh. Ketika kamu tidak butuh, jangan pernah sombong, ya. Ketika kamu butuh akan susah untuk mendapatkan suatu pertolongan dari dia. Intinya seperti itu. Ketika tidak butuh jangan sombong, ya. The Star. Oke. Tujuan.
dalam mencapai suatu tujuan pasti tidak mudah ya. Tapi kembali lagi aku selalu ingatkan, selalu libatkan Sang Maha Pencipta dalam setiap langkah kamu, agar setidaknya langkah kamu itu selalu dituntun dan kamu tidak selalu berjalan sendiri. Entah nanti Sang Maha Pencipta selalu akan memperhadapkan kalian atau mengiringi kalian dengan orang-orang yang nantinya akan selalu membantu kalian, atau setidaknya berjalan dengan kalian untuk berproses ke arah yang jauh lebih baik gitu loh, dan membuka mata kalian, kesadaran kalian bahwa hidup ini banyak orang-orang yang akan bisa membantu kamu dalam kegelapannya kamu gitu loh. Four of Swords, ketika menjalani suatu perjalanan, keputusan antara otak dan pikiran harus bisa satu ya, karena terkadang itu pikiran jauh lebih cepat dibandingkan isi hati gitu loh. Tapi ketika ini tidak sinkron, jangan pernah dijalankan, dibandingkan kamu harus menjalaninya penuh dengan beban, penuh dengan kewaswasan. Kalau sudah memiliki hati dan pikiran yang sesuai, baru jalani. Jika tidak, batasi semua itu, pikirkan kembali ya, dengarkan orang-orang yang sudah pernah berjalan pada situasi tersebut, agar ada pengalaman yang bisa kamu tarik dan kamu simpulkan, supaya kamu tidak mengambil langkah sendiri dan kamu jatuh sendiri gitu loh. Four of Wands ya, akan ada banyak kebahagiaan bagi kalian di bulan Mei ya, para Aries, kalau yang saya lihat seperti itu. Dan aku yakin, aku percaya pasti ada keajaiban, kejutan dalam percintaan kalian. Yang lagi mau serius bisa diperlancar. Bagi kalian yang belum mendapat pekerjaan, di bulan ini akan ada keajaiban bagi kalian semua. Oke, sampai sini dulu untuk pembacaanku bagi kalian para Aries. Aku minta maaf sekali jika banyak perkataanku yang salah. Akhir kata aku pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk bantu channelku semakin berkembang. Terima kasih banyak.